Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Modal terbesar kita adalah bagaimana kita menjaga dan mengawal nilai-nilai kejujuran kita, termasuk dalam mengimplementasikannya di dalam aspek-aspek manajemen pemasaran atau marketing. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang perencanaan strategi pemasaran, yang salah satunya di dalamnya adalah bagaimana perusahaan harus bisa menentukan visi dan misinya secara jelas, terukur, dan efektif. Baik, mari kita saksikan video presentasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebuah perusahaan, baik itu perusahaan yang lama maupun perusahaan yang baru terbentuk, banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, salah satunya adalah perusahaan tersebut harus membuat visi misi. Visi misi ini menjadi sangat penting lantaran akan mencerminkan, akan menggambarkan merek dan nilai perusahaan. Bahkan mungkin ke depan visi misi ini akan menjadi slogan perusahaan itu sendiri. Nah, lantas seperti apakah visi dan misi perusahaan tersebut? Nah, sebelum kita membahas itu, pertama, sebelum kita menentukan visi, perusahaan harus secara lebih jelas menentukan tujuan perusahaan. Misalnya, mengapa perusahaan itu perlu ada? Itu merupakan tujuan perusahaan kan? Nah, apa yang harus dan tidak dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan itu berkaitan dengan lingkup perusahaan. Kemudian berkaitan dengan apakah perusahaan itu berorientasi pada profit oriented atau non profit oriented. Kalau berorientasi pada keuntungan, bagaimana perusahaan melakukan sesuatu cara yang berbeda, yang lebih baik, serta yang efisien. Nah, termasuk bagaimana perusahaan bisa mempertimbangkan nilai-nilai perusahaan. Karena di dalam setiap perusahaan yang berdiri, pasti mereka memiliki nilai budaya yang baik. Jadi nilai tersebut bisa bersifat implisit, bisa juga bersifat eksplisit. Nah, biasanya bentuk dari nilai dan budaya tersebut ditujukan dengan kata-kata yang sangat sederhana. Misalnya, nilai dasar dan budaya Yasa-Anggana, dedikasi, loyalitas, integritas, kejujuran, dan keterbukaan. Ya, kan seperti itu. Nah, sebenarnya apa visi itu? Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi lainnya. Ya, jadi visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Tentunya visi itu dibuat untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, visi tidak dapat dituliskan atau tidak bisa digambarkan secara lebih konkret karena visi ini hanya akan menerangkan mengenai detail gambaran sistem yang akan ditujunya. Nah, hal ini disebabkan karena perubahan ilmu pengetahuan serta dinamika situasi yang terjadi baik di internal dan di eksternal yang senantiasa dinamis selama kurun waktu yang sangat panjang. Ini perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah visi itu. Oleh sebab itu, visi juga merupakan sebuah pemikiran tentang masa depan. Ingin jadi seperti apa perusahaan kita? Menentukan visi itu sama artinya dengan menentukan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Namun kan di sini beda ya. Ada perbedaan antara visi dan cita-cita. Kalau visi itu harus terukur kan gitu ya. Baik terukur oleh waktu, bisa dijangkau berdasarkan kemampuan. Kalau cita-cita kan sesuatu hal yang memang sulit diukurnya, itu sulit diukur. Nah, oleh sebab itu, maka visi itu harus menjadi atau tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa juga dituliskan secara lebih jelas karena dia hanya akan menerangkan gambaran detail tentang masa depan yang akan ditujunya. Jadi visi itu adalah, sekali lagi, visi itu adalah gambaran pemikiran atau tujuan sebuah perusahaan atau lembaga yang akan dijangkau di masa yang akan datang. Nah, sementara misi perusahaan seringkali diartikan sebagai pernyataan visi yang berorientasi pada satu tindakan, menyatakan tujuan akan sebuah pelayanan di dalam sebuah organisasi yang disampaikan kepada audien yang biasanya mencakup fungsi, tujuan organisasi, dan deskripsi umum tentang organisasi tersebut. Jadi, misi adalah suatu strategi atau langkah untuk mencapai visi. Misi itu tata cara untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya sebelum kita menentukan visi, mengapa organisasi tersebut ada? Siapa yang memerlukan organisasi ini? Apa yang bisa diberikan organisasi kepada pihak-pihak terkait? Serta apa yang membuat organisasi ini berbeda dengan organisasi yang lainnya?
Oleh sebab itu, perusahaan harus yakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan ambigu, jangan penuh keraguan, karena ini harus dijawab secara pasti oleh perusahaan agar visi misi itu bisa terjangkau. Nah, menurut Lewis dan Smith tahun 94, syarat-syarat visi yang baik itu pertama, visi itu harus berorientasi pada masa depan, bukan hari ini ya. Jadi jangkauan yang akan kita akan tuju di masa yang akan datang atau di masa depan. Tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini ya. Mengekspresikan kreativitas, ada nilai kreativitas di situ, serta harus didasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Jangan bertentangan dengan prinsip nilai yang ada di masyarakat. Kemudian memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada perubahan yang tidak terduga. Karena kan tadi di awal sudah kita bahas sedikit ya, dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal ini senantiasa tidak apalagi di eksternal itu sulit diprediksi dan sulit dikendalikan oleh kita. Kemudian syarat yang lain visi adalah mempunyai standar yang tinggi, ideal serta harapan bagi semua anggota organisasi. Standar yang tinggi ini tentunya harus bisa dijangkau. Jadi standar DT harus bisa dijangkau, jangan ketinggian juga kurang baik kalau tidak bisa dijangkau. Harus didasarkan pada sebuah evaluasi diri yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kemudian visi juga memberikan klarifikasi bagi manfaat atau lembaga serta tujuan-tujuannya. Kemudian memberikan semangat dan dorongan timbulnya dedikasi pada lembaga, menggambarkan keunikan dalam kompetensi serta membangun citranya, bersifat ambisius serta menantang segenap anggota lembaga yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga dia menantang tersebut adalah bagaimana berlomba-lomba untuk mencapai visi tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan visi? Ada sebuah metode yang kita kenal dengan metode SMART ya, SMART: spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time based. Ini metode dalam menentukan visi. Spesifik itu berkaitan dengan tujuan atau target yang biasanya akan menjawab 5 pertanyaan seperti what, why, who, where, which, kan gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti akan terlihat bagaimana spesifik itu secara signifikan, stretching, dan simple itu akan sangat terlihat. What, misalnya, apa yang ingin saya capai? Why, mengapa harus dicapai? Nah, alasannya harus spesifik, tujuan dan keuntungan dari pencapaian target tersebut. Jangan sifatnya abstrak. Kemudian who, siapa yang terlibat? Where, di mana target akan dicapai? Identifikasikan lokasi yang akan kita capai. Termasuk which, mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai target dan kendala yang menghalangi target tersebut. Itu spesifik. Kemudian yang kedua, measurable. Measurable ini, jika target tidak dapat diukur, mustahil untuk mengetahui apakah Anda telah membuat kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Ini sesuatu hal yang mustahil. Oleh sebab itu, untuk mengukur kemajuan, ini akan sangat membantu tim untuk tetap berada dalam jalur yang benar, menepati tenggat waktu yang sudah ditentukan, dan merasakan semangat dan euforia ketika memperoleh hasil yang menggembirakan di setiap pencapaian, yang tentunya membawa mereka lebih dekat lagi kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, target yang terukur itu harus menjawab salah satu pertanyaan: berapa banyak, bagaimana Anda mengetahui bahwa target tersebut telah tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah attainable. Ya, attainable itu tentunya target yang ditetapkan akan dapat dicapai jika kita telah menentukan apa yang paling penting. Kita harus bisa membuat skala prioritas, lalu mampu membayangkan bagaimana langkah demi langkah itu untuk mewujudkannya. Untuk itu, kita harus bisa mengembangkan perilaku, kemampuan, keahlian, kapasitas, termasuk kapasitas finansial untuk mencapainya. Nah, target yang attainable ini akan menjawab pertanyaan how. Bagaimana target tersebut akan dicapai? Bagaimana caranya untuk mencapai tersebut? Ya. Kemudian yang ketiga adalah relevan. Relevan, sebuah target yang relevan ini akan memberikan jawaban ya ketika
ketika kita memunculkan pertanyaan misalnya, apakah target ini layak diperjuangkan? Ya jawabannya harus ya. Kalau tidak, berarti visi ini belum relevan. Apakah target ini ada waktu yang tepat? Apakah target ini sesuai dengan kebutuhan dan target Anda yang lain? Dan apakah setiap orang apakah Anda orang yang tepat untuk mengejar target ini? Ya. Nah, target yang relevan ini jika tercapai akan mendorong tim, akan mendorong segenap stakeholder yang ada di internal untuk bisa berbuat dan bertindak lebih maju lagi. Nah, sebuah target yang mendukung atau selaras dengan target-target lain ini akan dianggap sebagai target yang relevan. Kemudian yang selanjutnya adalah timely atau time based tadi ya. Menetapkan target dengan kerangka waktu itu perlu dibuat. Misalnya dengan memberikan deadline pencapaian target. Komitmen kepada deadline akan membantu tim untuk tetap fokus menjalankan pekerjaan untuk memenuhi target secara on time ataupun bahkan misalkan lebih cepat dari target yang sudah ditentukan. Target dengan tenggat waktu akan menjawab pertanyaan seperti yang tadi ya. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan dari sekarang? 6 hari, 6 minggu, 6 tahun gitu. Harus terukur oleh waktu. Apa yang bisa saya selesaikan hari ini? Nah, ini harus dirinci dalam membuat sebuah visi. Nah, target dengan target waktu itu akan menjawab semua pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya selesaikan dalam kurun waktu, seperti itu ya, dalam kurun waktu. Itu adalah bagaimana secara sederhana metode yang biasa digunakan dalam menentukan visi atau biasa kita kenal dengan metode SMART. Metode SMART. Nah, bagaimana karakteristik pernyataan visi yang baik? Pertama ada pernyataan sikap. Yang kedua pernyataan kebijakan sosial, yang ketiga harus berorientasi pada pelanggan. Ya. Nah, pernyataan sikap ini adanya sejumlah tujuan dan strategi alternatif yang dapat diambil tanpa menyumbat atau tanpa menghalangi kreativitas yang ada di dalam organisasi. Kemudian pernyataan sikap juga harus cukup luas agar efektif dalam menyatukan berbagai perbedaan di antara pihak-pihak terkait atau stakeholder. Yang kedua, pernyataan kebijakan sosial. Filsafat dan pemikiran manajerial tingkat tinggi dari suatu organisasi sehingga ini bisa mempengaruhi dalam pembuatan visi dan misi. Kemudian orientasi pelanggan. Bagaimana kita bisa mendefinisikan apa yang diinginkan organisasi, merangsang pertumbuhan kreativitas yang ada di organisasi, membedakan suatu organisasi kita dengan organisasi lain, membuat kerangka kerja untuk mengevaluasi kegiatan hari ini dan kegiatan yang akan datang, serta menggunakan istilah-istilah yang jelas, yang mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk pihak-pihak yang ada di internal maupun pihak-pihak yang ada di eksternal. Nah, karakteristik pernyataan visi itu harus mencakup 3 hal ini. Kemudian, apa komponen pernyataan visi? Komponennya harus merujuk atau harus berkaitan dengan berkaitan dengan pelanggan, produk, pasar, teknologi, perhatian terhadap pertumbuhan, filsafat, konsep diri, dan kepedulian terhadap karyawan. Bahkan ada yang memasukkan kepedulian terhadap citra publik juga ada, ya, berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan. Pelanggan, siapa pelanggan perusahaan kita? Ini harus jelas. Produk utama kita apa? Kemudian di mana perusahaan bersaing, kemudian teknologi berkaitan dengan teknologi yang dimiliki perusahaan, perhatian terhadap pertumbuhan ini akan berkaitan dengan komitmen yang sehat, kemudian filsafat itu akan berkaitan dengan nilai, budaya, dan cita-cita organisasi serta prioritas perusahaan, konsep diri itu akan berkaitan dengan kompetensi, keahlian maupun keunggulan yang kompetitif, artinya keunggulan yang bersaing. Ini adalah komponen-komponen dalam pernyataan visi. Nah,
Kemudian kriteria visi yang baik itu pertama harus simple and clear. Pernyataan misi harus mencakup atau diwakili oleh 2-3 pertanyaan saja. Semua pernyataan tersebut harus sederhana dan dimengerti serta tidak mengandung jargon-jargon organisasi, karena ini kan kalau jargon-jargon organisasi itu di luar pernyataan misi sebenarnya ya. Kemudian broad and long time in future ya. Pernyataan misi organisasi harus cukup luas mengakomodasi bagaimana perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Termasuk misi ini harus bisa menunjukkan tentang bagaimana gambaran yang akan dicapai di masa yang akan depan secara jelas. Ya, dan pernyataan visi harus valid pada misalnya 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun yang akan datang dari kondisi sekarang. Yang ketiga, fokus on the present. Pernyataan misi organisasi tidak boleh terlalu berorientasi pada masa depan juga sih, sehingga kurang fokus pada saat ini gitu. Mau kusai ke hari-hari ini tadi pikiran. Nah, ini akan sangat kurang baik ya, kurang baik. Kemudian yang keempat, easy to understand. Misi organisasi harus mudah dimengerti. Misi yang mudah dimengerti ini akan memudahkan mengkomunikasikan misi tersebut kepada pihak-pihak terkait, baik pihak terkait yang ada di internal, yaitu anggota organisasi, maupun pihak-pihak terkait stakeholder yang ada di eksternal. Nah, ini salah satu contoh visi misi Apple, Samsung, Teh Botol Sosro, dan Cocodot Garut ya, dari mulai perusahaan kelas dunia, perusahaan kelas nasional sampai ke perusahaan yang ada di Garut ya. Ini Apple sangat sederhana sekali. Apple di setiap meja. Ini visi yang ingin dijangkau oleh perusahaan Apple di masa yang akan datang. Dia berharap semua orang, semua penduduk di dunia ini menggunakan Apple. Ya, jadi di setiap meja yang digunakan oleh manusia itu ada Apple. Ya. Ini cita-cita yang sangat simpel dan sangat jelas sekali, spesifik sekali apa yang akan dia tuju. Ini Samsung. Dia membuat visi inspire the world, create the future, yaitu mengilhami dunia, menciptakan masa depan. Ini Teh Botol Sosro menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak-pihak terkait. Jadi memberikan nilai tambah. Jadi ketika pihak-pihak terkait itu ya stakeholder yang terkait di dalam jalur distribusi maupun perusahaan Teh Botol Sosro. Nah, ini visi misi Cocodot, yaitu menjadikan Cocodot sebagai brand image coklat Indonesia dan buah tangan nomor 1 di Indonesia. Saya kira visi misi contoh ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik sekali untuk kita tiru di kemudian hari, bagaimana kita membuat dan menyusun sebuah visi dan misi tersebut. Ya, itu mungkin kira-kira yang secara singkat bisa menggambarkan tentang visi misi. Nah, mari selanjutnya kita akan coba latihan bagaimana cara menyusun visi misi perusahaan ataupun produk. Ada tugas individu. Pertama, carilah visi dan misi suatu perusahaan produk yang menarik menurut Anda. Terserah mau produknya apapun, bebas ya. Jadi cari oleh Anda di internet banyak sekali. Kemudian presentasikan visi misi tersebut dalam bentuk video. Videonya tidak usah terlalu lama-lama, 1 atau 2 menit saja cukup gitu ya. Kemudian berikan ulasan Anda merujuk pada syarat-syarat visi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Yang poin 1, kalau tidak salah poin 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 9 ya. Kemudian kaitkan dengan kondisi real saat pandemi COVID-19 sekarang ya. Sekali lagi, jadi cari misalkan, Pak, ini visi misi STY ya Sanggana ya, menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi 3 besar unggulan di Jawa Barat pada tahun 2025. Nah, apakah visi misi itu sudah merujuk syarat-syarat visi yang baik? Nah, berikan reviewnya, berikan ulasannya oleh Anda dalam bentuk presentasi yang dilakukan dalam bentuk video, gitu ya, dalam bentuk video. Oke ya, bisa. Jadi Anda terangkan, nanti Anda menerangkannya dalam bentuk video. Kemudian nanti seperti biasa uploadkan di Instagram biar nanti saya bisa melihatnya di Instagram. Nggak usah dikirim ke saya karena terlalu banyak, gitu ya, terlalu banyak. Jadi
masukkan di Instagram masing-masing, kemudian tinggal di-mention ke saya, nanti link Instagramnya tautkan di Classroom. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di Classroom ya. Kalau ada bahan diskusi pertanyaan nanti kita didiskusikan di Classroom. Itu kira-kira gambaran singkat tentang bagaimana menyusun visi misi yang baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.